Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Jedavi Aunillah dari jurusan Sastra Inggris kelas 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tradisi Jawa yang masih ada di sekitar kita. Tentunya tak hanya itu, saya juga akan membahas tentang tahapan-tahapan atau proses bagaimana tradisi tersebut itu dilakukan. Saya juga akan membahas tentang salah satu jurnal yang sudah saya baca sebelumnya tentang bagaimana pandangan Islam perihal tradisi tersebut yang masih kerap dilakukan hingga saat ini. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Dalam pembahasan tradisi Jawa kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tradisi Jawa yang masih ada dan masih kerap dilakukan oleh masyarakat sekitar kita. Tradisi Jawa yang saya ambil yaitu adalah tradisi tingkepan. Tingkepan adalah tradisi ritual 7 bulanan kehamilan seorang ibu. Dalam sejarahnya, tingkepan mulai ada sejak zaman dahulu dan yang berkembang dari mulut ke mulut sehingga terjadilah tingkepan hingga saat ini yang masih kerap dilakukan. Terdapat cerita bagaimana tingkepan ini bisa terjadi pada zaman dahulu. Singkat ceritanya, tradisi ini itu ada sejak zaman kerajaan Kediri. Terdapat seorang wanita yang bernama Niken Satingkep. Ia menikah dengan seorang punggawa kerajaan yaitu yang bernama Sadio Niken Satingkep, dan Sadio akhirnya memiliki anak. Di dalam kehidupannya mereka memiliki 9 orang anak. Akan tetapi nasib dari ke-9 anak itu pun kurang beruntung karena mereka memiliki umur yang singkat. Sebagai orang tua, mereka pasti tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka pun berusaha bagaimana caranya mereka agar memiliki keturunan lagi dengan umur yang panjang dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Akhirnya mereka mendatangi raja. Kemudian sang raja pun ikut mengasihani lah seperti itu. Kemudian raja pun memberi nasihat dan petunjuk kepada Niken Satingkep dan Sadio untuk melakukan beberapa hal. Lalu Nyai Satingkep mengikuti arahan raja. Sejak saat itulah tradisi tingkepan mulai ada dan menjamur di masyarakat sekitar kita dan masih dilakukan hingga sekarang ini. Tradisi tingkepan ini ada di beberapa daerah di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Di Indonesia, proses kehamilan seseorang atau ketika ada orang hamil itu selalu mendapat perhatian tersendiri bagi masyarakat sekitar. Karena sewaktu seorang ibu mengandung bayi, pasti tentunya ada harapan. Dalam kandungan tersebut harapan yang didambakan seperti bayi ketika lahir mau menjadi generasi yang membanggakan, dapat bermanfaat bagi sekitar kita. Nah, tradisi tingkepan ini terdapat beberapa proses dalam tradisi tersebut. Di antaranya ada pembacaan Al-Quran, mandi kembang, pembelahan kelapa, pecah telur, dan sebagainya. Dan tentunya dalam setiap proses yang dilakukan dalam tradisi tingkepan ini, tentunya ada tujuan atau maksud yang memiliki harapan untuk sang ibu dan sang anak. Di sini saya juga akan membahas tentang proses atau tahapan yang ada dalam tradisi tingkepan ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tradisi tingkepan ini. Jadi, tradisi ini juga diyakini bahwa akan membawa pengaruh yang baik, pengaruh keselamatan bagi ibu dan calon bayi yang ada di dalam kandungan tersebut hingga sang bayi itu lahir. Oke, jadi langsung aja ke tahapan proses tradisi tersebut. Tradisi ini memiliki 8 tahapan dan selalu ada maksud di balik setiap proses yang dilakukan dalam tradisi tersebut. Yang pertama yaitu upacara siraman. Upacara siraman ini sebagai simbol dari pembersihan atas segala perilaku yang kurang baik dari orang tua bayi. Yang kedua yaitu memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu yang dilakukan oleh sang ayah dari bayi tersebut. Proses ini dilakukan agar proses kelahiran sang bayi dapat berjalan dengan lancar.
Proses yang ketiga yaitu memasukkan kelapa gading muda dari perut atas ibu hingga ke bawah. Hal ini dilakukan untuk menghindari rintangan saat kelahiran sang bayi tersebut. Proses yang keempat yaitu proses berganti baju. Pada proses kali ini ibu akan berganti baju dalam 7 motif yang dimana pemilihan motif itu akan dipilihkan oleh para tamu, keluarga atau saudara yang datang ke dalam proses atau tradisi tersebut. Yang kelima yaitu pemutusan lawe. Pemutusan lawe itu adalah pemutusan dari lilitan benang atau bisa juga diganti dengan janur. Proses ini terjadi agar proses kelahiran sang bayi itu berjalan lancar. Yang keenam yaitu pemecahan gayung. Pemecahan gayung di sini berarti agar ketika sang ibu mengandung lagi putranya, agar tidak menemukan kendala yang berarti atau kendala yang sangat berat gitu. Yang ketujuh yaitu meminum jamu. Meminum jamu yaitu sebagai dorongan agar bayi mampu keluar dengan cepat dan lancar. Kemudian yang kedelapan yaitu proses mencuri telur. Proses mencuri telur ini dilakukan oleh sang ayah karena sang ayah ini berharap proses kelahiran sang anak mampu berjalan dengan cepat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pandangan Islam tentang budaya Jawa yang masih ada di sekitar kita dan masih kerap dilakukan hingga sekarang ini. Menurut hakikat agama dan kebudayaan, agama dan budaya itu adalah suatu hal yang sama. Karena hal tersebut adalah suatu simbol yang menciptakan, menggolongkan, meramu atau merangkaikan dan menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Akan tetapi, terdapat perbedaan. Simbol dalam agama adalah simbol yang suci. Menurut Fazlur Rahman, tradisi Islam bisa terdiri dari elemen yang islami, yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kita harus bisa membedakan antara Islam agama atau tradisi Islam. Setiap tradisi keagamaan terdapat simbol yang suci yang dengannya orang itu melakukan serangkaian tindakan untuk menumpahkan keyakinan dalam bentuk tradisi atau ritual. Oke, jadi jika kita lihat dari aspek agama, fenomena ini berhadapan dengan dua versi kontroversi. Yang pertama, yaitu tradisi ini bisa saja dilestarikan atau masih bisa dilakukan hingga sekarang ini dalam masyarakat. Akan tetapi, untuk masyarakat Madura, tradisi ini harus ada filterisasi karena dalam prosesnya terdapat hal yang mubazir seperti contohnya pemecahan telur. Pemecahan telur ini disebut mubazir karena setelah telur itu digunakan atau telur itu pecah, ya sudah tidak bisa digunakan lagi dan itu disebut suatu hal yang mubazir. Yang kedua yaitu proses ini mutlak ditinggalkan karena ada semacam pembauran antara budaya Islam yang memang sengaja disisipkan dengan budaya non-Islam. Yang di sini dimana ini agak komplain karena menggiring faham dualisme, yaitu monoteisme dan animisme atau dinamisme. Menurut para ulama dalam tradisi Jawa ini atau budaya ini, sebagian ulama melarang jenis ritual seperti ini karena menurut para ulama ritual seperti ini tidak ada syariat yang menjadi dasar. Tujuannya yaitu untuk membendung atau mengurangi rusaknya agama dari munculnya bid'ah yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Akan tetapi di sisi lain, terdapat pula beberapa ulama yang memandang bahwa tidak semua tradisi dalam masyarakat Jawa itu harus ditinggalkan. Jika tidak mengandung unsur syirik, dosa, atau mudorot, sehingga hal tersebut masih bisa aja dilakukan. Sehingga jika pelaksanaan tradisi tersebut ini mampu menghindari unsur-unsur yang buruk seperti syirik, dosa, atau mudorot tersebut, maka hal itu tidaklah dilarang. Jadi hal itu masih bisa dilakukan, akan tetapi atas dasar agama Islam. Menurut saya sendiri, tradisi Jawa atau budaya Jawa yang masih berkembang di masyarakat kita itu masih saja boleh dilakukan atau masih
boleh dilestarikan karena itu adalah salah satu hal yang pada zaman dahulu masih dilakukan dan diteruskan hingga sekarang. Hal ini masih boleh dilakukan karena menurut saya selama itu masih ada di jalan yang lurus dan tidak menentang agama, itu tidak masalah. Begitu. Jadi sekian dulu pembahasan tentang tradisi Jawa dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.